Kok gue lupa ya? Belakang tuh gue mau ngapain ya tadi ya? Berawal dari sebuah station wagon dan sekarang menjadi sebuah SUV. Sudah ada generasi ke-6 dan mendapatkan Japan Car of the Year 2025. Dan ini dia Subaru Forester. Diperkenalkan pertama kali pada tahun 1995 sebagai sebuah mobil konsep Strega, Subaru Forester generasi pertama akhirnya diluncurkan pada tahun 1997 dengan postur yang mengotak sebagai sebuah SUV, tapi sebenarnya Subaru Forester generasi pertama adalah sebuah station wagon yang menggunakan platform dari Subaru Impreza. Generasi pertama ini bertahan hingga tahun 2002, kemudian melahirkan generasi kedua yang juga sebenarnya masih station wagon, tapi garis-garis tegas yang mengotak itu mulai dihilangkan dan diganti dengan garis-garis yang lebih melengkung. Perubahan besar-besaran terjadi pada generasi ketiga pada tahun 2008. Pada tahun ini, Subaru Forester sudah tidak lagi station wagon, tapi berubah menjadi SUV atau crossover. Nah, kemudian pada tahun 2012 lahirlah generasi keempat dari Subaru Forester. Generasi keempat ini berubah lagi menjadi sebuah SUV. SUV yang benar-benar SUV dan juga sudah menggunakan X-Mode dan fitur paling mutakhir dari Subaru yaitu EyeSight. Pada tahun 2018 lahirlah Subaru Forester generasi kelima yang kemudian diperkenalkan ke Indonesia pada tahun 2022. Dan yang menarik dari Subaru Forester generasi kelima ini adalah penggunaan Subaru Global Platform pada saat itu untuk pertama kalinya. Dan yang terbaru, Subaru Forester generasi ke-6 atau Subaru All New Forester yang lagi kita pakai kali ini, yang diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2025, tepatnya pada ajang Gias 2025 lalu. Dan yang terbaru, mobil ini juga mendapatkan prestasi, yaitu adalah sebagai mobil Japan Car of the Year tahun 2025. Bicara desainnya, memang banyak perubahan besar yang terjadi pada Subaru Forester generasi ke-6 ini. Kita bisa ngelihat dari lampu LED yang semakin tipis tapi semakin futuristik, kemudian ada grill yang berubah, dan sekarang ada jet washer untuk buat bersihin lampu. Dan jangan lupa, ini mobil ground clearance sekarang 220 mm, jadi untuk nerjang banjir masih aman-aman aja. Dan ada satu lagi di belakang yang harus kita lihat. Di belakang, Subaru Forester sekarang sudah dilengkapi dengan power tailgate. Jadi, lu nggak perlu effort untuk kasih tenaga buat buka pintu bagasinya. Selain itu, mobil ini juga udah dikasih kick sensor. Jadi ketika lu bawa barang yang banyak, lu nggak perlu naruh barang lu, tinggal buka kick sensor, mobilnya langsung kebuka. Nah, kalau ngomongin interior, sebenarnya gue bisa bilang interior Subaru Forester sama kayak interior Subaru yang lainnya. Kenapa? Ya bentuknya masih gini-gini aja, dengan layar gede di tengah, 11 inci. Tapi yang terbaru ini, layarnya itu sudah dibekali atau sudah mendukung Apple CarPlay dan Android Auto yang nirkabel. Nah, ini nih yang ajaib dari Subaru All New Forester, yaitu jok anti pegal. Jok ini dirancang sebagai medical ergonomic seat, yaitu jok yang dirancang dengan institusi kesehatan Jepang. Nah, kenapa? Jok ini katanya bisa menahan atau menjaga tulang pinggul biar nggak lebih pegel dalam perjalanan yang jauh. Dan menariknya, jok dari Subaru Forester itu sudah seperti Subaru-Subaru yang lain, yaitu joknya itu nyatu sama sasis. Jadi getaran dan stabilitas itu jadi bisa lebih diredam dan lebih bikin nyaman penumpang dan pengemudinya gitu. Dan jok ini juga akan berpengaruh atau akan berfungsi saat keadaan darurat, yaitu ketika nanti emergency stop assist-nya itu amit-amit, emergency stop assist-nya harus berfungsi. Ntar kita bahas. Nah, sekarang kita ada di baris keduanya. Ini mobil enak, jujur baris keduanya enak. Sebagai sebuah SUV keluarga, joknya ini udah dilengkapi dengan reclining seat dan juga bisa dilipat biar dapat bagasi yang lebih luas. Sama seperti jok depan, jok yang ini sudah nyatu sama sasis. Jadi penumpang di baris kedua akan mendapatkan kenyamanan yang sama dengan baris pertama.
Kalau ngomongin fitur, Subaru punya nama fitur sendiri, yaitu Subaru EyeSight. Tapi di mobil yang baru ini atau all new Subaru Forester itu ada dua fitur yang wajib kita tahu, dan itu adalah dua fitur unggulannya. Pertama adalah driver monitoring assist. Jadi kalau kita lagi nyetir terus mata kita itu nggak fokus sama jalanan dalam jangka waktu tertentu, mobil itu akan memberikan sebuah peringatan kepada kita. Peringatannya itu akan muncul di layar instrumen. Selain itu akan muncul juga suara-suara berupa alarm untuk kita kembali fokus dan memberikan respon kepada kemudi. Nah, selanjutnya yang paling penting dan yang paling baru dari Subaru yaitu emergency stop assist. Ini adalah fitur untuk emergency dan semoga tidak sampai digunakan atau tidak sampai aktif karena ini benar-benar buat emergency. Cara kerja dari emergency stop assist ini, pertama, ketika pengemudi tidak memberikan respon kepada kemudi, maka mobil akan pelan-pelan akan melambat, kemudian berhenti di sisi jalan yang aman, kemudian menyalakan lampu hazard, dan kemudian mobil akan membuka semua kunci supaya pengemudi dapat dibantu atau ditolong oleh orang-orang yang ada di luar. Dan pada saat mobil itu melambat, nih kursi depan akan memberikan getaran dan guncangan untuk membangunkan pengemudi. Seperti itu. Ilustrasinya ada di tayangan berikut ini. Kalau ngomongin Subaru, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak ngomongin apa yang ada di balik kap mesinnya. Subaru All New Forester ini sudah menggunakan mesin boxer 2500 cc atau 2,5 liter yang menghasilkan tenaga 185 horsepower dengan torsi maksimal 247 Nm. Dan ini menggunakan sistem CVT dan penggerak 4 roda all-wheel drive yang terkenal dari Subaru yaitu symmetrical all-wheel drive. Oke, kalau ngomongin impresi berkendara, ya gue udah bilang, Subaru menghadirkan sebuah produk itu bukan cuma soal mengalihkan mobil dari A ke B, tapi juga memberikan sebuah rasa berkendara kepada para pemiliknya atau para pengendaranya. Dengan mesin boxer 2,5 liter, kemudian konfigurasi all-wheel drive, mobil ini bisa banget nih lari 0 sampai 100 di 9,6 detik. Tapi konsumsi bahan bakar mobil ini nggak bisa dibilang irit, karena setelah kita coba kombinasi baik itu dalam kota, kemudian kombinasi luar kota, tol, mobil ini paling irit itu ada di angka 1:11 km per liter. Jadi kalau memang pengen punya SUV keluarga tapi kesan sporty, nyetir sporty, kemudian kesan anak mudanya dapat, lo bisa pilih Subaru Forester di harga 735 jutaan. Well, good job for Subaru untuk kesimpulan gue. Jadi memang Subaru tidak menciptakan satu mobil untuk yang cuma jalan dari A ke B. Tapi Subaru menciptakan mobil untuk mereka yang suka berkendara, karena Subaru menghadirkan mobil atau menghadirkan produk itu bukan hanya menghadirkan fitur, bukan hanya menghadirkan kendaraan, tapi memberikan rasa. Tapi cuma satu minusnya ini mobil, konsumsi bahan bakarnya bukan untuk kaum mendang-mending. Jadi itu tadi pembahasan kita soal Subaru Forester generasi ke-6. Jangan lupa like, share, and subscribe Bincang-Bincang Mobil, dan kunjungi juga sosial media kita dan website kita di bincangbincangmobil.com. Bye!